Halo, bertemu lagi dengan saya Faizal, tentunya di mata kuliah Gambar Teknik 1. Dan selamat datang bagi mahasiswa Prodi PJJ Universitas IFEK Negeri Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari gambar teknik. Sebelumnya, kalau kalian tahu suatu gambar, ya, kalian kalau melihat suatu gambar itu kan identik kita menggambarkan sesuatu agar orang lain dapat mengetahui, oh itu gambar. Ya, tentu aja anak SD dia sering menggambar untuk mengekspresikan dari imajinasinya. Biasanya rata-rata kalau anak SD itu cari gambar animasi atau gambar gunung kayak gitu. Nah, itu ibarat untuk mengekspresikan dari anak tersebut, dia ingin menggambar, oh saya inginnya menggambar kartun, saya ingin menggambar gunung atau pemandangan. Nah, kita akan masuk fungsi gambar bagi orang teknik itu untuk apa? Kok ada juga sih Pak gambar buat orang teknik itu fungsinya buat apa kira-kira? Nah, di sini fungsi dari suatu gambar teknik ada beberapa fungsinya, ya. Ada beberapa fungsi dari gambar teknik atau kita perlu gambar teknik sebenarnya untuk apa bagi orang teknik. Nah, yang pertama di sini tentunya satu fungsi dari gambar teknik yang digunakan oleh para engineer, satu, penyampai informasi. Ya, di sini gambar digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Contoh, saya mau membuat suatu benda kerja atau gear, ya, saya desain terlebih dahulu, saya masukkan di situ ada ukurannya, terus ada etiketnya, terus di situ juga ada informasi mengenai sudut yang akan dilakukan proses pemotongannya itu seberapa. Nah, itu pentingnya dari penyampaian informasi dari suatu gambar. Tidak mungkin kan saya harus menjelaskan satu persatu rinci kepada, contoh saya mau membuat benda kerja, ya. Saya mau membuat benda kerja, di situ saya tidak ada informasi apa-apa. Saya tinggal nyuruh orang, saya suruh buatin gear, contohnya seperti itu. Nah, beda lagi kalau ada sebagai media informasi, contohnya gambar teknik yang digunakan. Nah, setelah kalian gambar benda kerja yang ingin kalian buat, maka di situ terdapat berbagai macam informasi di dalamnya. Entah itu ukuran, panjangnya seberapa, skalanya seberapa, ada semua di situ. Terus yang kedua, fungsi dari gambar teknik yaitu penyimpanan dan penggunaan keterangan. Di situ ada data teknisnya. Tidak hanya gambar aja yang ditunjukkan, tapi di situ ada keterangan data teknis yang dapat diwujudkan dalam bentuk ukuran, skala, maupun di situ ada si ide dari pembuat si gambar itu. Jadi kita tuangkan di situ ide-idenya dalam bentuk data teknis. Nah, terus selanjutnya fungsi dari gambar teknik ada di situ terdapat cara-cara pemikiran atau perencanaan dan penyampaian informasi. Nah, itu di sini ada penyampaian pemikiran, itu salah satu pentingnya dari sebuah gambar teknik. Nah, kalau saya punya pendapat, oh, gear seharusnya dibuat seperti ini. Tidak hanya saya buat secara lisan, tapi di situ saya buat dengan gambar. Pentingnya gambar di sini untuk orang-orang teknik mesin maupun otomotif. Di situ gambar itu sebagai media penyampai aspirasi atau penyampai ide. Kalau kalian gambarnya sudah bagus, di situ keterangannya ada semua komplit, ada ukuran, skalanya berapa. Nah, maka orang yang akan mengerjakan benda tersebut yang akan kalian buat itu lebih mudah dipahami. Ya, itu jadi salah satu fungsi pentingnya dari gambar teknik. Nah, di sini selanjutnya, kalau kalian rasa gambar teknik itu ada yang menyebutkan, oh kalau sekarang sudah ada komputer Pak, teknologinya pakainya CAT dan aplikasi lainnya. Nah, itu benar, ada juga. Selain kita menggunakan metode manual, gambar teknik juga ada yang menggunakan aplikasi atau software yang menggunakan IT sekarang ini. Ya, tentunya itu lebih mudah daripada kita menggambar manual. Nah, di sini ada, nanti kalian silakan taruh komen kalian ataupun pendapat kalian, karena di pertemuan ini saya sudah menyantumkan ada kolom diskusi. Bagaimana sih atau fungsi dari gambar teknik manual ataupun gambar teknik secara IT
ataupun secara menggunakan aplikasi dan komputer, itu lebih baik yang mana kira-kira? Ya, nanti coba kalian kasih komen di kolom diskusi kelebihan ataupun kekurangan dari gambar manual maupun gambar elektronik atau yang sudah menggunakan IT dan komputer. Ya, jangan lupa tulis nama kalian, NPM kalian itu berapa. Ya, kasih keterangan terus kasih pendapat. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas standar ukuran kertas yang baik digunakan untuk gambar teknik. Di sini kita berbicara tentang gambar teknik manual terlebih dahulu. Tentunya kita membutuhkan media sebagai penuang gambarnya. Nanti di sini kita butuhkan antara lain ada kertas A4 ya, A4 yang sudah banyak beredar di pasaran. Kalian juga sering menemui kertas A4. Terus di sini ada kertas A3, tentunya lebih lebar daripada A4. Terus A2 sama A1. Di sini A0 juga digunakan. Ya, A0 dan A1 dengan garis tepi 20 mm. Nah, di sini ada masing-masing penggunaan kertas tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian mau sketch yang sekiranya gambarnya itu sederhana ya cukup pakai A3 sama A4 ya sudah cukup. Tapi kalau kalian gambarnya lebih rumit ataupun komponen yang kalian ingin gambarkan itu lebih datanya itu lebih banyak, maka kalian juga butuh kertas yang lebih lebar ya. Jadi masing-masing penggunaan kertas gambar itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kalian mau menggambar apa atau objeknya yang kalian akan gambarkan kalian itu disesuaikan dengan kertas yang ada. Selanjutnya ada peralatan dan perlengkapan dalam menggambar teknik. Di sini kita akan menggambar teknik secara manual terlebih dahulu. Karena di sini masuk mata kuliah teknik dasar gambar teknik 1. Itu sebagai basic, nanti kalian gambar tekniknya menggunakan manual. Kita pakainya pensil dan lain-lain. Nah, sekarang peralatan dan perlengkapan dalam menggambar teknik. Di sini yang pertama kita sangat-sangat butuhkan yaitu meja gambar dan kursi. Ya, tahu kan fungsinya meja untuk apa, kursi untuk apa. Tidak mungkin juga kalian akan menggambar dalam kondisi berdiri, jongkok maupun lesehan kayak gitu. Tentunya gambar yang dihasilkan juga kurang bagus dan tentunya nanti terdapat banyak kesusahan saat kalian menggambar. Nah, yang pertama ada meja gambar. Kalian dapat lihat di samping nanti ya, meja gambar yang standar digunakan itu seperti apa bentuknya. Bukan meja yang seperti ini, bukan. Tapi ada meja khusus yang dibuat untuk menggambar teknik. Nah, terus yang selanjutnya ada kursi juga. Kursi juga tidak kalah penting karena ergonomi dalam saat kalian menggambar juga menentukan nanti hasil yang dihasilkan dari suatu gambar teknik. Kalau kalian menggunakan kursi yang tidak sesuai, nanti akibatnya apa? Akibatnya kalian posisi atau saat menggambar, penerapan antara pensil, penggaris maupun kalian membuat gambar lainnya, hasilnya itu kurang bagus ya. Yang pertama hasilnya kurang bagus, yang kedua posisi yang tidak nyaman atau yang kurang nyaman. Nanti badan kalian kalau lama-kelamaan di depan meja gambar nanti bisa mengakibatkan cedera yang lumayan juga ya, terutama untuk punggung kalian. Kalau terlalu condong ke depan itu bahaya juga, terlalu tegak juga kurang enak, kurang nyaman. Jadi meja gambar dan kursi gambar yang digunakan harus sesuai standar. Ya, sesuai standar, setting meja dan gambar kursinya sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Nah, terus selanjutnya ada penggunaan pensil mekanik. Ya, udah tahu semua ya, pensil mekanik di sini yang biasa digunakan itu ukurannya atau ujung dari needle-nya 0,3 dan 0,5. Ya, penggunaan pensil mekanik juga disesuaikan dengan tingkat kebutuhan gambar. Terus selanjutnya ada kertas gambar. Nah, kertas gambar sudah saya terangkan sebelumnya. Kalian bisa apply atau ambil kertas gambar sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Ya, ingat ya, pengambilan kertas gambar disesuaikan dengan gambar yang akan kalian buat. Terus di sini kita memerlukan juga penghapus.
penghapus juga sangat diperlukan dalam gambar teknik. Karena apa? Kalau kalian gambarnya belepotan, ya diingat juga ya, karena ada pepatah mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, tidak hanya kebersihan badan atau lingkungan, kalian seorang calon engineer muda juga memerlukan ini, ketelatenan dalam proses gambar. Ya, jadi kalau ada coretan sedikit, itu alangkah baiknya dibersihkan. Nah, setelah kalian bersihkan, jangan lupa kertas gambar yang kalian gunakan itu istilahnya diketok dulu, supaya bekas-bekas dari penghapusnya itu tidak menempel pada kertas. Dan resikonya apa? Kalau kertas gambar kalian kotor, ya ada beberapa resiko. Kalau kertas gambar kalian kotor, kemungkinan yang dapat terjadi yang pertama ada malfunction dari ukuran, atau ukurannya itu nanti dia akan tertutup noda. Yang dulunya ada ukuran angka 3, karena di situ ada kotoran, mungkin kegesek pakai tangan, 3-nya jadi ketutupan, 3-nya bisa berubah jadi angka 8. Ya, salah satu resiko dari kertas gambar yang kotor itu merubah ukuran atau merubah konsep-konsep yang kalian sudah buat pada kertas gambar. Nah, terus yang kedua dari segi estetika, kalau kalian gambarnya kurang rapi juga atau banyak coret-coret sana sini, kotor, habis tip tidak dibersihkan lagi, itu nanti akan merusak estetika juga. Kalau dilihat juga kan kurang enak. Nah, itu fungsi dari penghapus. Kalian gunakan penghapus yang kualitasnya yang baik, jangan pakai yang asal-asalan. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan juga ada penggaris. Nah, di sini ada ketentuan penggaris yang digunakan untuk pembuatan suatu gambar teknik. Penggaris yang digunakan di sini minimal panjangnya 30 cm. Ya, penggaris yang digunakan minimal panjangnya 30 cm. Jangan terlalu pendek. Karena di situ nanti ada banyak garis panjang yang akan kalian buat dalam suatu kertas gambar. Nah, jenis-jenis penggaris yang digunakan tidak hanya penggaris lurus saja, tapi kita menggunakan juga penggaris segitiga. Ya, penggaris siku, bentuk sudut, ya 45 derajat, 30 derajat, sama 60 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cetakan huruf. Kok pakai cetakan huruf segala Pak? Buat apa Pak? Nah, cetakan huruf di sini fungsinya nanti dalam suatu kertas gambar kita kan memerlukan keterangan. Ada keterangannya juga masuk ke dalam, ada pembuat gambar skalanya berapa, itu masuk ke dalam etiket gambar ya. Nanti kita pakainya di dalam etiket itu, kita pakainya kertas, di dalam kertas itu kita pakainya mal huruf. Jadi huruf yang kita tuliskan itu berdasarkan cetakan, bukan langsung kalian tuliskan pakai tangan dengan pensil ditulis, bukan seperti itu, tapi kita pakai cetakan. Supaya apa? Supaya hasil atau gambar dari etiket keterangan yang kalian sudah buat itu dapat terbaca dengan jelas, dan tentunya gambarnya juga terlihat bagus ya. Jadi orang lain kalau mau pakai gambar kalian itu dapat memahaminya dengan jelas. Jadi tidak ada yang banyak dipertanyakan dari sebuah gambar ya, kejelasan gambar. Terus selanjutnya kita juga memerlukan jangka dan busur derajat. Ya, kita memerlukan jangka dan busur derajat di sini ya. Jangka digunakan untuk apa? Karena kita tidak hanya menggambar garis lurus saja ataupun siku. Dalam gambar teknik kita akan juga membuat lingkaran. Ya, kita membuat lingkaran sudut yang mungkin tidak segitiga seperti ini, apa bentuknya oval, itu banyak sekali dalam dunia gambar teknik. Makanya kita butuh jangka dan busur derajat. Dan selanjutnya ada rapido. Nah, mungkin banyak dari kalian yang masih asing dengan yang namanya rapido ya. Rapido, kalau kalian tahu, sebenarnya rapido itu bentuknya seperti spidol pada umumnya. Tapi di sini rapido itu alat tulis khusus yang memang digunakan untuk gambar teknik. Kalau kalian punya teman dari jurusan teknik bangunan, itu rata-rata mereka sketsnya dari sketch denah bangunannya pakai rapido. Ya, coba nanti kalian searching di YouTube atau yang punya kuota lebih bisa lihat-lihat
Mungkin kalian yang rumahnya dekat sama Gramedia atau toko peralatan alat tulis bisa tanya ke tokonya. Kalian pengen lihat Rapido, ya, lihat jenisnya seperti apa sih Rapido kok digunakan untuk gambar teknik. Nah, di situ rata-rata Rapido yang digunakan itu ukurannya 0,1, 0,3 dan 0,5. Ya, dari ujung Rapidonya itu berbeda-beda. Dan tentunya untuk penggarisan atau suatu gambar di situ ada garisnya ya. Penggunaan Rapido disesuaikan dengan ketebalan dari gambar tekniknya itu. Tidak bisa dipukul rata pakainya 0,5 semua. Tapi disesuaikan dengan jenis ketebalan garisnya 0,1, 0,3 atau 0,5. Ya, ini Rapido itu digunakan setelah sketch kalian itu selesai. Jadi sketchnya sudah selesai, baru kalian taruh Rapido di atasnya atau buat garis penebar. Oke, terus yang selanjutnya tidak kalah penting di sini ada fungsi dari kalkulator. Ya, kita membutuhkan kalkulator juga untuk menghitung. Kalian yang mau buat gambar itu dia nanti ada hitungannya. Ya, jadi untuk lebih mudah kita pakainya kalkulator. Oke, jangan lupa nanti kalian kerjakan pada materi pertemuan kali ini, ada penugasan dan lain-lain, diskusi. Kalian ikuti dengan baik, dengan seksama, dan kerjakan juga dengan bahasa yang baik, santun dan sopan.